Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sebagian orang, bakso merupakan makanan yang kelewat enak. Hampir semua kalangan menyukai makanan satu itu. Selain karena harganya yang terbilang murah, cita rasanya juga cocok dengan lidah orang Indonesia. Keadaan itu betul-betul membawa beruntung bagi Pak Rudi. Telah sejak 5 tahun terakhir ia membuka sebuah warung bakso di pasar yang letaknya tak jauh dari tempatnya tinggal. Setiap hari warung baksonya selalu dipenuhi oleh pengunjung. Tak ayal, di tahun kedua pendiriannya saja Pak Rudi berhasil membangun banyak cabang bakso yang tersebar di berbagai titik di kabupaten. Ia menamai warung baksonya Bakso Pak Rudi. Di tempatnya tinggal, para tetangga mendapati Pak Rudi sebagai pebisnis kuliner yang hidupnya mentereng. Ia memang kaya raya, namun melihat Pak Rudi yang memiliki lebih dari 3 mobil mewah, lengkap dengan bangunan rumah yang super megah, orang-orang berpikir bahwa itu terasa tak masuk akal jika dihasilkan oleh seorang pedagang bakso. Meskipun yang mereka maksud adalah pedagang sesukses apapun. Oleh warga sekitar pula Pak Rudi dikenal sebagai orang yang tak suka bergaul. Ia lebih sering berada di dalam rumah dan tak menampakkan diri pada acara-acara umum paling penting sekalipun. Namun setiap ada kesempatan untuk beramal, Pak Rudi selalu menyumbangkan uangnya. Bersedekah jumlahnya juga tak tanggung-tanggung. Namun tetap saja tak pernah menampakkan diri dalam interaksi sosial orang-orang sekitarnya. Menurutmu apa sih yang terjadi sama keluarga Pak Rudi? Mereka kaya raya tapi aneh sekali, kata Doni. Rumahnya hanya terletak beberapa kaki dari rumah Pak Rudi. Aku juga nggak tahu, Don, jawab Agus dengan singkat. Ia adalah teman Doni. Warga mengenal Agus sebagai pemuda soleh yang tak terlalu suka bicara. Ia sering diminta untuk menjadi imam masjid maupun memimpin acara yasinan dalam berbagai kesempatan. Dalam berbagai desas-desus pun ia memilih untuk tak ikut campur, karena dia sangat menjaga lisannya. Alih-alih menelusuri pertanyaan temannya lebih jauh, Agus lalu menjawab kegelisahan Doni dengan mengajaknya makan di warung bakso Pak Rudi. Aku traktir deh, kata dia. Tak menunggu lama berangkatlah keduanya menuju warung itu. Sesampainya di sana mereka menyapa Pak Rudi yang sedang menjaga kasir lantas memesan 2 porsi bakso. Sesaat setelah Agus dan Doni sampai di warungnya Pak Rudi langsung menghindari mereka. Tampak sekali ia tak mau diajak mengobrol. Ia hanya mempersilahkan Agus dan Doni makan dan pergi ke dapur belakang warungnya. Bakso datang, Agus dan Doni telah bergairah untuk menikmatinya. Namun tak berlangsung lama, di tengah kesempatan makan itu ada sesuatu yang terjadi. Secara tiba-tiba Agus memuntahkan lahapan bakso yang baru saja ia makan. Ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal, bukan soal rasa, melainkan soal yang lain. Sebagai orang soleh, kemampuan merasakan hal-hal semacam itu disebut Agus sebagai kebeningan batin. Melihat temannya seperti itu, Doni hanya terkaget. Namun ia lantas melakukan sesuatu yang penuh dengan kenekatan. Menilik apa yang ada di dalam panci besar tempat Pak Rudi meletakkan baksonya. Kebetulan saat itu tak ada yang menjaga gerobak bakso di warung itu. Jangan, kata Agus.
Namun tetap saja Doni tetap melakukan apa yang telah jadi niatannya. Maka betapa kagetnya Doni saat melongok ke bawah. Ia dapati panci baksonya penuh dengan banyak tikus yang masih hidup. Selain itu, secara samar-samar Doni juga melihat beberapa kertas yang terbuntal plastik dan dimasukkan ke dalam panci. Ia tak bisa membaca secara rinci apa yang tertera di kertas itu. Sebuah tulisan yang seperti memakai sebuah bahasa dan huruf yang asing, lebih mirip mantra pesugihan. Melihat semua dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana Agus, Doni juga mual. Ia lantas langsung mengajak Agus pulang dan berjanji mengabarkan apa yang telah ia lihat kepada banyak orang. Sejak saat itu keduanya berjanji pada diri sendiri untuk tak pernah makan di warung bakso Pak Rudi. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri yang bisa membuat bulu kuduk merinding.